Yang menentukan kesuksesan orang menurut gua itu privilege. Tapi privilege-nya kita bagi dua. Ada yang internal, ada yang eksternal. Ini yang menurut gua penting, privilege internal, point of view. Sama kayak gua harus sadar bahwa gua bukan siapa-siapa, sehingga itu berpengaruh ke dalam setiap pengambilan resiko gua, pengaturan keuangan gua, penggunaan opportunity gua. Ini adalah sesuatu yang kita nggak bisa pilih, nasib terima. Dan jangan juga dilawan. Wah, kalau anak Bill Gates aja bisa, oh kalau Bill Gates aja bisa, gue juga bisa. Mati lu. Dari nol. Dan apa lagi? Ini dulu dong. Oke. Apa Ugen? Pesan orang Indonesia, tabungan itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah. Tahu gak lo? Tahu. Hadouken. Itu apa ya? Itu Street Fighter Pak, PS1 Pak. Oh iya, bener lagi. Yang pakai analog terus dia gini Pak. Sambil loncat sambil nembak Tadi ya. udah keluar kan ya? Udah keluar. Oke, Teh, kita bahas dari nol bagaimana kita membangun privilege kita sendiri. Anjay, Keren banget. dalam. Tapi menurut lo di dalam hidup seberapa penting privilege itu? Yang menentukan kesuksesan orang menurut gua itu privilege. Oke. Ya, tapi privilege-nya kita bagi dua. Oke. Ada yang internal, ada yang eksternal. Oh, menarik. Oke. Ya, yang pertama. Privilege eksternal. Ya. Privilege eksternal ini adalah rezeki lu lahir di keluarga mana, Oke. sekaya apa, dalam situasi seperti apa, di negara apa, di culture apa, di opportunity apa, itu beda semua. Itu eksternal, nggak bisa pilih. Oke, di luar kontrol. Di luar kontrol. Ya. Ngaruh nggak? Ngaruh banget. Ngaruhnya Gua sedalam lahir, bokap nyokap divorce, menengah bawah, tinggal di pinggiran, Ya. ikut oma, apa? ya. Itu sekolah di tempat bagus karena beasiswa dan pengurangan tidak Sekolah. mampu dari gereja. Ya. Menurut lu anak kayak gitu mau mulai bisnis apa? Susah ya, jadi calo kayak itu. Yang kepikiran apa? Calo kan? Calo. Kenapa? Calo nggak pakai modal. Betul. Bener nggak? Betul. Sesimpel, gue ganti skenario-nya. Ya. Anak orang di pik rumah, orang tua berada, Ya. kuliahnya internasional, mau kuliah Singapura. Ya. Bisnis yang cocok apa? Nggak mungkin lu ngomong calo. Betul. Banyak bisnis yang Banyak. Kenapa lu berpikir banyak? cocok. Karena bisa bisnis apapun. Karena bisa bisnis apa? Uangnya ada. Uangnya ada, Koneksinya ada. networknya ada, Ya. educationnya ada, Ya. backgroundnya ada. Sampai sini jangan ngomong masalah inner power dulu ya. Makanya Ya. tadi gue bilang ada nih namanya privilege internal. Oke. Ada. Ini eksternal dulu. Ya. Ini sesuatu yang lu nggak bisa pilih. Ini nasib. Oke. Udah titik. Ya karena lu gak bisa pilih. Nggak Di bisa luar pilih. kontrol lu lahir Nggak di bisa mana pilih. lu gak bisa pilih, betul. Orang yang gue bilang kayak tadi kayak gue mau nyari duit 1 miliar itu nggak kepikir dari mana? Iya betul. Nggak kepikir. Betul. Mau lu bercanda, oh iya kok asuransi jiwa. Amit-amit orang tua lu dipanggil Tuhan keluar UP jiwa 1M. Mampu nggak keluarga gue beli UP jiwa 1M? Even enggak. Betul. Hutang. Ya. Circumstances yang kedua, nyari 1M mungkin cepet. Turun ke bawah garasi iseng aja tuh mobil bapaknya 2 jual. Jadi 1M. Itu 3 kali Imlek udah dapet 1. Iya kan? Iya. Ya lu never know lah. Orang kayak gua, setiap kali kita Imlek tuh kan dapat angpau kalau belum nikah. Iya. Gua kasih angpau dari usia muda. Oh jadi Imlek, tradisinya di reverse. Tradisi ya? di reverse, gue yang kasih buat mama, oma. Sampai sekarang ini kemarin baru transfer mama, transfer oma, transfer ini, transfer itu. Ya. 1 kali Imlek pun hampir tidak ada nih uang yang bisa gue tabung. Ya. Gue keluar uang. Circumstances tadi. Tiap Imlek mungkin dapat iPhone Pro Max. Kumpulin 3 tahun 100 juta pertama tinggal ngonten besok Pak. Betul. Dari angpau. Dari angpau. Nggak perlu ngapa-ngapain. Iya. Nah ini bukannya masalah gue ngomongin, siapa lebih apa. Enggak. Ya. Terima dulu Betul. bahwa privilege eksternal eksis dan real. Iya. Dan itu sangat-sangat real dan mempengaruhi kehidupan. Sangat. Sangat betul. Very simple. Mau ngomong apa lagi? Jualan. Ya, jualan kue lapis dulu gue sampai bisa bayar kuliah. Ya. Karena gue jual ke anak orang kaya. Oke. Kalau anak yang udah kaya tiba-tiba besok mau jualan kue lapis, bapaknya tinggal kasih tahu anak gue jualan kue lapis, semua supplier dan vendor yang berhubungan sama bisnis bapaknya pesen.
Iya. jaga muka, Betul. jaga relasi nggak enak, order, Oke. ya kan? Iya. Beda pak jalurnya. Iya. Bukan gue bilang, oh ini lebih hebat, enggak. Ini adalah sesuatu yang kita nggak bisa pilih, nasib terima. Dan jangan juga dilawan. Wah kalau anak Bill Gates aja bisa, oh kalau Bill Gates aja bisa, gue juga bisa. Mati lu. Ya kita harus belajar melihat segala sesuatu secara utuh. Utuh. Backgroundnya seperti apa, siapa Iya. bapaknya, ekonominya seperti apa, di negara mana itu sangat berpengaruh. Iya, anak monyet dibesarin burung tetap nggak bisa terbang. Iya, Nggak ada sayapnya pak. iya betul. Nggak bisa lu bilang, wah monyet lu lihat tuh burung-burung pada terbang. Lu mah kurang mental. Lawan dong pakai mental. Nggak Iya. bisa. Terima dulu itu. Kenapa? Karena untuk menerima itu butuh kedewasaan. Dan ketika lu bisa menerima itu, lahirlah privilege yang kedua pak. Oke. Privilege internal. Ya. Oke. Nah, sebelum ke internal, sebentar dulu Teh. Tadi lu bilang belajar menerima. Berarti dua belah sisi harus sama-sama menerima. Betul. Which is kalau yang sisi satunya lu punya privilege yang bagus, Iya. ya lu terima. Kalau yang susah pun ya lu harus terima. Yang ngomong jelek gini lah, kalau kita anak orang susah dibilang hidup susah, kita nggak terima, kita ngerasa kaya, Nggak ngapain? mungkin, iya. Ya anak orang kaya dibilang kaya, nggak terima, bilangnya ngerintis, ya ngapain? Iya, maksudnya akui saja Sama-sama lah. bahwa kita punya privilege yang baik. Gitu. Ya, terima. Yes. Oke. Setelah kita terima, Nah, yang kita kedua baru. syukuri nih. Iya. Iya ya, gue emang di keluarga kurang, gue terima nih Bil. Iya. Oh iya itu di keluarga berada dia terima tuh. Iya. Dan apakah di keluarga berada nggak ada dilema? Enggak, banyak masalah Banyak, juga. pasti. Belum tentu papa mamanya punya waktu. Iya. Biarpun papa mama gue bahkan juga nggak ada waktu ya. Iya. Cuma maksud gue Terus tadi misalkan bisa cuma calo satu doang Iya. opsinya kan. Kalau ini kan banyak pilihan. Jadi Pusing juga. susah juga banyak Iya. pilihan. Kalau Iya. lu enak gampang Iya. satu pilihan nih, betul. gua banyak Iya, pilihan. gue susah. disclaimer lah, maksud gue dua-duanya akan punya masalah yang berbeda. Iya. Tapi nggak bohong, dua-duanya punya advantage yang berbeda. Iya, itu setuju. Karena capital lo nggak bisa bohong lah. Iya. Uang nggak bisa dilawan pakai mental. Betul. Udah simple. Iya. Nah, baru ada yang kedua. Baru masuk Ini kedua. yang menurut gue penting yang menentukan kesuksesan tiap orang. Oke. Privilege internal. Ini menarik. Privilege internal ini adalah point of view. Oke. Bahkan point of view bisa jadi privilege. Privilege. Kenapa? Karena setelah lu menerima dan mensyukuri hidup lo ada di mana, lu akan bisa punya point of view diri gua ini dikasih Tuhan kekuatan di mana, Oh. orang tua gua kuatnya di mana, Oke. network gua peluangnya apa, gua harus start dari mana. Wow. Contoh, bapak gua punya mall, Hmm. gua nggak mau terima bapak gua punya mall. Iya. Besok gua jual siomay gerobak, ngapain? Betul. Mendingan jual di mall. Minimal jual di Iya. mall. Betul. Iya dong. Iya. Bapak gua orang biasa, Ya. susah lah gitu. Gue jual siomay gerobak, gue nggak mau, gue maunya buka tenan di mall. Ngapain? Iya, Mulailah dari gerobak. Iya, strength awalnya belum di situ. Size-nya berbeda dari Iya. awal. Oke. Ketika size-nya clear, lu tahu lu harus mulai dari mana. Kenapa gue selalu bilang kita bootstrap, start small. Ya karena kita emang small, Oh, iya. bukannya sok-sokan small. Tapi banyak orang juga yang gue lihat bokapnya gede sekali, anaknya mulai usahanya kecil sekali, gapnya jauh sekali tuh usaha anak sama bapak. Iya, jadi ngapain ya? Iya, jadi yang sering gue temukan adalah anak orang kaya ngelihat gue emes, gue ngelihat bapaknya emes, gap. Tapi kenapa itu bisa terjadi ya? Nah, ya itu balik lagi. Lu harus bisa menerima kondisi lu dengan jelas bahwa kalau bokap gue kaya, kan kita punya teman, Iya. bokapnya ex direktur perusahaan gede, Yes. dia terima dan dia bisa leverage itu. Itu sakti sih. Hebat. Iya. Dia tinggal bilang, kenapa gue main di sini? Karena koneksi bapak gue udah jadi. Betul. Gue tinggal optimalisasikan. Itu keren. Itu keren daripada oh enggak lah, bapak itu kan bapak gua. Iya. Bukan gua mulai aja sendiri. Ngapain gitu. Maksud gua lu tetap bisa mulai dari nol tapi lu bisa leverage apa yang dikasih Tuhan buat lu. Iya. Nah, ini yang menurut gue penting, privilege internal, point of view. Sama kayak gue. Gue harus sadar bahwa gue bukan siapa-siapa. Sehingga itu berpengaruh ke dalam setiap pengambilan resiko gue, Oke. pengaturan keuangan gue, penggunaan opportunity gue. Ya. Nah, itu pun akan sama dengan anak orang yang mungkin punya privilege lebih di modal atau di apapun. Ketika dia terima, dia punya point of view. Oh, bapak gue punya kenalan di mana ya? Oke. Bapak gue supply apa ya? Oh, kalau bapak gue supply furniture, kalau gitu gue buka kantor desain furniture. Iya. Jangan lu jualan siomay. Ngapain? Oke, pilih strength lu ya. Pilih strength-nya. Oh, kalau bapak gue punya pabrik biji plastik, Ya.
Iya gue nabung beli mesin molding plastik. Iya. Dibuat relatable aja. Karena apa yang kita punya itu kita bisa utilize. Gitu loh. Iya. Oh, bapak gua punya showroom mobil, jual beli mobil bekas banyak. Oh, apa gua jadi tukang poles mobil? Iya. Bisnis poles mobil. Iya. Kenapa? Semua yang bapak gua masuk ke situ kan butuh dipoles, butuh jual lagi. Betul. Udah ada. Jadi ekosistem. Jadi ekosistem gitu. Jadi menurut gua ketika kita belum bisa menerima diri dan melihat diri sendiri dan sekelilingnya dengan form, kita itu nggak bisa mengambil jalan yang efektif dan optimal. Karena jadi jauh, Pak. Kebayang. Gitu. Oke, ini kalau gitu gue mau nanya tentang internal privilege. Karena gue jujur baru pertama kali dengar dengan istilah internal privilege gini. Barusan ini soalnya. Ya, oke, spontan ya, balik Iya. lagi ya ujung-ujungnya Pas shoot nih kayak kamera teori. nyala baru ada emang. Nah, kalau ngomongin internal privilege tadi, berarti lu bisa gue bilang gini nggak? Lu melihat bahwa lu punya sesuatu di tengah kekurangan lu, meskipun tadi privilege eksternal lu tidak mendukung lu. Oh, gini. Tidak ada manusia yang cuma punya lebih doang, tidak ada manusia yang punya kurang doang. Oke. Makanya gue bilang, supaya bisa melihat kelebihan di dalam kekurangan, lu harus terima diri lu. Oke. Supaya bisa lihat kekurangan di dalam kelebihan, lu juga harus bisa terima diri lu. Setuju. Sekarang gini, orang kayak gua, eksternalnya kurang, internalnya nggak kekurangan. Kenapa? Motivasi gue tinggi banget. Iya. Kalau gue nggak maju, gue mati. Itu jadi strength lu. Sampai hari ini lu pernah lihat kita stop nggak develop usaha Nggak baru pernah. segala macam opportunity? Iya. Karena survive mekanismenya udah kebangun dari tough time itu. Iya. Nah sekarang gue tanya, anak orang berada mau bangun kayak gitu, jujur susah. Kenapa? Lu mau bikin-bikin nggak bisa. Yang namanya rasa secure emang salah? Iya. Enggak, Tidak salah. nggak salah. Namanya cukup kok. Tapi kan dia akan bangun hal itu. Ya. Tapi apakah akan setinggi orang yang hidup matinya bergantung dari situ? Ya tidak. Tidak. Betul. Tapi dia punya strong point yang lain. Ya. Jadi kalau lu anak orang kaya tiba-tiba nggak punya motivasi sekuat orang-orang susah, jangan dipaksa motivasinya, itu normal. Oke. Jangan kayak, kok dia lebih termotivasi dari gue? Ya dia kalau nggak cari makan mati. Ya, ya. Lu punya strength lain, Ya. fokusnya jadi situ. Oke. Strengthnya apa? Leverage. Hmm. Orang tua lu punya apa? Tarik. Wah, lu bisa ngebangun usaha bapak mak lu jadi dinasti berikutnya lagi. Ya. Ya. Gitu loh. Jadi Oke. jangan kayak, oh kalau gitu strength point setiap orang sama. Makanya gue paling anti ketika bilang, iya setiap orang kalau mau sukses harus ini dong. Harus ini, rasanya ada satu resep untuk semua orang sukses. Nggak ada, orang tiap orang beda. Iya. Bahkan resep yang sama dipraktekkan sama orang yang berbeda hasilnya beda loh. Beda pak. Iya, karena setiap orang beda-beda. Beda-beda. Backgroundnya beda-beda. Iya, itu Iya. menarik banget sih. Ini internal privilege. Iya, jadi apa ya? Lu harus kenal diri lu untuk ngerti kelebihan dan kekurangan lu. Begitu juga melihat kekurangan dalam kelebihan lu. Iya, karena lu pernah ngomong juga kan tentang SWOT analysis tapi Iya. diri sendiri gitu. Iya. Wah. Itu cuma bisa dilakukan ketika lu terima hidup lu. Ya. Jadi kalau punya privilege, syukurin, bangga, bersyukur bapak gue bisa kasih privilege. Ya. Bapak lu nggak bisa, bapak gue, iya. sama gue. Bener-bener point. Berarti bener-bener point of view. Point of view pak. Nah, masalahnya banyak orang yang terutama mungkin kalau gue lebih relate, kalau kita lebih relate mungkin yang ke orang yang susah. Kadang-kadang orang susah tuh ngerasa dirinya nggak punya apa-apa. Itu Nah kan itu, problemnya. Aduh, lu mah enak punya ini, gue nggak punya. secara Ah, eksternal lu mah betul. enak. Iya. Internalnya mereka punya motivasi dan nasib yang kalau besok nggak berhasil mereka mati. Itu sumber kekuatan yang sangat kuat pak. Ah, Survival instinct tuh kuat sekali. ya. Nah, bagaimana cara apa ya mengalihkan mata mereka bahwa mereka punya sesuatu sebetulnya? Nah, fokuslah cari strength dan opportunity dulu sebelum cari weakness dan threat. Gimana? Ulang lagi. Fokuslah, kan SWOT kan strength, opportunity, weakness. Iya. Strength, weakness, opportunity, threat. Iya. Kalau gue biasain kalau di kondisi susah, Iya. gue biasa cari strength sama opportunity-nya dulu. Karena susahnya mah udah Udah gue rasain. udah rasain. Iya. Cari strength-nya sama opportunity dulu apa? Iya. Dan itu pasti ada. Dan itu apply ke semua orang di circumstances apapun sebetulnya. Oke. Simple, kayak misalnya deh, sorry tuh saya, misalnya sekarang, oh anaknya Raffi Ahmad, Ya. Rafathar, Ya. besok mau ngerintis bisnis bakso. Hmm. Ya utilize lah branding papa mamanya. Jangan sampai, wah gue besok mau bikin bakso tanpa pakai nama papa mama. Ya ngapain nama bapak mama lu followersnya segitu banyak? Itu kalau gue jadi Rans bakso gue. Nah selesai. Iya. Nah maksudnya ini bukan ngomongin orang tapi sesimpel itu. Hmm. Strength your parents is your strength too.
Jangan lu pisah-pisahin, ngapain lu bisa nyetir 100 kilo. Lu pilih, enggak gue 20 kilo aja. Lah gue yang nyetir 20 kilo aja mau bisa nyetir 100 kilo cuma gak punya. Betul. Kadang orang tuh gak terima Pak. Iya, yang susah mau kaya, yang kaya mau susah gitu. Iya. Kan. Lucu. Nah kalau gitu closing deh. Pesan buat dua tipe orang ini. Yang mungkin tadi, mungkin dia gak aware atau mungkin gak terima tentang kondisinya. Nah, mau yang kaya, mau yang susah. Ini adalah sebuah habit. Oke. Ini adalah sebuah habit. Kemarin kalau termsnya pastor yang kita undang meluruskan batin. Anjay. Ini adalah sebuah habit di mana lu harus terbiasa melihat gue tuh sekarang di mana, punyanya apa, opportunity-nya di mana, leverage yang bisa gue kasih apa dalam setiap circumstances. Gue berubah nggak leverage-nya? Berubah. Waktu awal mulai bisnis kita 2016 yang gue leverage apa sih? Iya, jual boot. Ya. Pelan-pelan kita naik lagi leverage-nya apa? Oh, bisnis bisa, investment bisa. Pelan-pelan nih kita leverage lagi apa? Oh, network, ngaruh ke bisnis, ngaruh ke investment. Tahun ini yang gue leverage apa? Brand value gue. Personal branding. Gue sekarang udah bukan bikin boot. Semuanya bisa jalan. Yang perlu gue leverage adalah nama Theodericnya. Bahkan setiap era, strength gue berubah bro. Bertambah. Evolving. Nah itu aja harus aware. Kalau sekarang ngapain gue jualan siomay? Mendingan orang jualan siomay X Theoderic. Itu kan beda cara pandangnya. Betul. Point of view lagi. Tapi kan lu harus tahu apa yang lu punya. Supaya lu bisa leverage dan optimizing itu maksimal. Gitu aja. Jadi buat teman-teman semua, ayo punya SWOT analysis buat diri sendiri. Kalau lu punya papa mama yang hari ini kecukupan, syukurin, bersyukur, bangga sama mereka. Leverage. Kalau hari ini kalian punya papa mama yang berkekurangan, ya tetap bangga sama mereka. Leverage apa yang kita bisa leverage, ayo. Karena kita gak punya pilihan. Yang eksternal. Yang internal. Itu pilihan kita. Mantap. Gitu. Thank you Teh. Sekian dari 0 episode ini. Sampai ketemu di dari 0 selanjutnya. Siap.